salah besar. Jadi kalau kemunculan Imam Mahdi itu identik dengan perang dan perang dan perang, salah besar. Itu adalah mereka-mereka yang ingin merusak citra Islam, selalu identik dengan perang. Tidak. Rasulullah saja diutus bukan untuk berperang, rahmatan lil alamin. Kan gitu. Nah, kemunculan atau kehadiran Imam Mahdi tidak dengan cara mukjizat, tidak. Kalau dengan mukjizat atau dengan cara mukjizat maka tidak perlu lagi untuk apa gaib dengan waktu yang sangat lama hingga sekarang ini. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala di sini ya ingin menjaga ikhtiar manusia, kebebasan manusia. Itu. Sebab ya seandainya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kekuatan gaibnya, maka apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala telah mengambil ikhtiar atau kebebasan hambanya. Berarti nanti apa? Allah Subhanahu wa taala telah berbuat zalim kepada hambanya dengan apa? Dengan diambilnya ikhtiar manusia. Manusia tidak boleh berikhtiar, manusia tidak ada kebebasan. Nanti Allah akan dikatakan zalim. Nah, itu mustahil, tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala nanti mungkin akan intervensi, tapi bukan dalam ikhtiar manusia dan kebebasan manusia, bukan, tapi di luar dari itu keduanya. Di luar dari ikhtiar dan kebebasan manusia, Allah akan intervensi. Nah, seperti kita peristiwa Nabiullah Ibrahim ketika akan dibakar oleh pengikutnya. Ya, Allah akan apa? Mendinginkan api. Ya narukuni bardan wasalama. Allah Subhanahu wa taala mendinginkan apinya. Ya. Allah tidak mencegah tentara-tentara Namrud mengumpulkan kayu, masyarakat itu berbondong-bondong mengumpulkan kayu. Tidak melumpuhkan, Allah itu tidak melumpuhkan kaki tentara Namrud, musuh-musuh Nabi Musa Ibrahim sehingga tidak bisa berjalan. Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah untuk api itu menyala, tetap api itu ketika dibakar di kayu menyala. Bahkan Nabi Ibrahim pun diseret, dibawa, diletakkan di tengah kayu, di tiang di tengah kayu dan diikat. Semuanya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar manusia dan kebebasan manusia supaya manusia bisa berpikir. Itu loh kebebasan kalian, itu loh ikhtiar kalian. Barulah ya, jadi musuh-musuh itu melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan ikhtiar dan kebebasan mereka. Allah tidak membelenggunya, tidak. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala baru intervensi. Tapi apa? Intervensinya bukan di ikhtiar dan kebebasan manusia, bukan. Tapi intervensinya di apinya. Dengan apa? Apinya itu didinginkan. Api itu tetap nyala, membakar. Membakar kayu itu tetap terbakar kayu. Tapi api itu ketika menyentuh Nabi Ibrahim, api itu dingin. Tapi kayu itu tetap terbakar. Bayangkan, itulah kekuasaan Allah. Jadi bukan berarti api itu tidak membakar kayu. Api itu membakar kayu. Tapi ketika mengenai badan Nabi Ibrahim, api itu menjadi dingin. Di situ Allah intervensinya di apinya. Tidak intervensi di kayunya, tidak intervensi di manusia, di ikhtiar manusia dan kebebasan manusia, tidak. Begitu. Nah, begitu. Jadi kembali lagi, ini adalah gambaran kita. Ikhtiar kebebasan manusia. Nah, kita menunggu Imam Mahdi, ya kita bukan berdiam diri dan pasrah. Tapi ya berjalanlah, bergeraklah. Kan gitu. Perdalamilah. Perkuatlah syariat-syariat agama. Bukan sebatas ya kita slogan-slogan memperkuat fisik kita sehingga otot-otot kita besar, tapi otot-otot ruh kita tidak besar. Loyo, nggak begitu generasi Mahdawiyah. Kita harus ciptakan generasi Maulawi. Yang mana nanti generasi Maulawi ini
otot-otot ruhnya ini kuat, itu akan tercipta sendiri generasi Mahdawi. Tapi kalau kita menciptakan generasi Mahdawi, belum tentu generasi Maulawi akan tercipta. Banyak orang yang masih belum bisa berwudu, salah berwudu, sholatnya bolong-bolong, masih bersalaman dengan non-muslim, masih bermaksiat, sholatnya, puasanya juga masih bolong-bolong, dengan alasan ada kodok lah, ada inilah. Itu bukan. Imam Mahdi tidak membutuhkan kepada generasi pengikut yang ototnya kuat, tapi jiwa atau ruhnya itu melempem. Enggak. Imam Mahdi tidak membutuhkan itu. Imam membutuhkan pengikut yang secara ruhani kuat, sempurna, sebesar apapun sebesar apapun dana yang kita keluarkan untuk mendidik pemuda-pemudi, hanya untuk mendidik jasmaninya saja, tapi tidak memikirkan rohaninya, ya sia-sia belaka. Tapi sebab kalau tidak tidak peduli dengan hukum-hukum syariat, untuk apa? Itu akan merontokkan ruhani sendiri, tidak akan menciptakan generasi Mahdawi. Yang menciptakan generasi Mahdawi adalah generasi Maulawi yang kuat kepada syariat, ruhnya kuat terhadap syariat. Kan seperti itu. Baru nanti generasi Mahdawi itu akan muncul sendiri disebabkan dari jelmaan generasi Maulawi itu. Jadi kalau kita lihat ini matahari Allah Subhanahu wa taala itu ingin Ingin menguji kepada kita bagaimana kita menghadapi rintangan-rintangan, bagaimana kita bisa mendidik diri kita itu supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Jadi kalau kita ingin menciptakan generasi Mahdawi, ciptakanlah terlebih dahulu generasi Maulawi. Baru dari generasi Maulawi itu akan muncul generasi-generasi Mahdawi yang kuat, bukan hanya fisik saja, tapi ruhnya juga akan kuat. Jangan terbalik. Kalau sudah terbalik, sulit untuk membaliknya lagi. Ini saja yang bisa Ana sampaikan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.